Strategi diferensiasi pembelajaran ada 3, yaitu diferensiasi konten. Hal ini berkaitan dengan materi ajar, konsep, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Hal ini terlihat dari pengorganisasian peserta didik dan membedakan format penyampaian. Yang kedua yaitu diferensiasi proses, berkaitan dengan kegiatan belajar atau proses kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik untuk memahami konten. Jika strategi ini dilakukan, akan nampak pada proses yang dijalani peserta didik akan berbeda. Dan yang ketiga, diferensiasi produk, berkaitan dengan produk yang dihasilkan atau karya yang dibuat oleh peserta didik. Strategi ini terlihat dari bagaimana membedakan produk hasil belajar peserta didik. Dari produk akan tergambar apa yang dipelajari peserta didik. Langkah pertama dalam penerapan strategi berdiferensiasi adalah: yang pertama, kesiapan belajar peserta didik. Kedua, minat peserta didik. Dan ketiga, profil belajar peserta didik. Video ini berisi tentang penerapan model pembelajaran kooperatif tipe START. Adapun langkah pembelajarannya, yang pertama, peserta didik memberi salam, guru mengucapkan salam, peserta didik diminta untuk memimpin doa memulai pelajaran, guru menanyakan kabar peserta didik dan mengingat kembali materi sebelumnya. Langkah selanjutnya menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa, salah satunya dengan menjelaskan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, manfaat persamaan trigonometri dalam bidang pertanian, astronomi, pembangunan, industri, dan lain-lainnya. Kemudian, guru memberi ruang untuk peserta didik bertanya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, itu kita akan mengetahui tentang persamaan sinus, persamaan kosinus, dan persamaan sin. Tahap selanjutnya yaitu menyampaikan informasi kepada siswa. Persamaan sinus. Guru menyampaikan materi lewat PowerPoint, memperlihatkan video pembelajaran, dan peserta didik diminta untuk membaca buku paket dan memberi kesempatan peserta didik untuk bertanya. Ya, Ibu buat sebuah PPT yang menjelaskan tentang persamaan sinus. Dari materi yang Ibu jelaskan tadi, ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Apa manfaat dari persamaan trigonometri? Langkah selanjutnya yaitu mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok belajar. Guru mengelompokkan peserta didik ke dalam beberapa kelompok yang dibagi secara heterogen dan berdasarkan cara belajar peserta didik. Langkah berikutnya, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Guru membimbing peserta didik belajar kelompok. Setiap kelompok mempunyai cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan video pembelajaran, ada juga yang menggunakan buku paket, dan ada juga dengan bantuan guru dibimbing langsung dan dibantu oleh teman satu kelompoknya. Ada 2 kelompok yang menggunakan
metode video pembelajaran dalam proses belajar ini ada 3 kelompok yang menggunakan buku dan ada juga 2 kelompok yang dibimbing secara khusus dan dibantu oleh teman satu kelompoknya yang sudah memahami. Selanjutnya, guru meminta kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok yang maju sudah membagi tugas mereka. Ada yang sebagai moderator, ada yang sebagai pemateri untuk menjelaskan materi dari hasil kelompoknya, dan ada juga sebagai notulen mencatat hasil tanggapan dari kelompok yang lain atau mencatat pertanyaan-pertanyaan dari kelompok yang lain untuk mempersiapkan jawabannya. Dan 1/2 akar 3 kita pindah luaskan menjadi min 1/2 akar 3. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Demikian Tahap selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi ini berupa kuis diberikan kepada peserta didik secara individu. Kuis dilaksanakan menggunakan handphone karena memakai Google Form. Seluruh nilai anggota kelompok akan dijumlahkan, dan kelompok dengan nilai tertinggi akan mendapatkan penghargaan. Langkah terakhir yaitu penutup. Guru bersama-sama siswa menyimpulkan materi, menyampaikan materi pada pertemuan berikutnya, dan menutup pembelajaran sesuai dengan prosedur rutin. Ini merupakan hasil produk tugas dari proyek yang dikumpulkan 2 minggu kemudian setelah tugas presentasi tadi atau pembelajaran pada hari ini. Ada yang mengumpulkan tugas berupa komik antara Nobita dan Doraemon. Ada juga yang mengumpulkan buku dengan tema tak terhingga yang isinya bisa menyesuaikan keinginan belajar anak zaman sekarang dengan berisi motivasi masing-masing. Ada yang mengumpulkan tugas dalam bentuk teks drama. Ada juga yang mengumpulkan tugas dalam bentuk video. Apapun bentuk tugas mereka, isinya tetap tentang matematika. Ini merupakan pendapat peserta didik tentang proses pembelajaran yang dijalankan.